Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami FSM Kafa di segmen 30 hari berkisah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang manajemen hijrah Rasulullah SAW. Ketika para sahabat beramai-ramai melakukan perjalanan hijrah ke Yatsrib, Rasulullah untuk sementara waktu tetap bertahan di Mekah. Keputusan itu diambil oleh Rasulullah disebabkan beliau masih menunggu kepastian dari Allah tentang kapan hari keberangkatan bagi dirinya. Dalam riwayat Bukhari, saat itu Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah untuk hijrah ke Yatsrib. Tetapi Rasulullah menahannya dengan bersabda, "Tetaplah di tempatmu, sesungguhnya aku berharap diizinkan untukku." Setelah mendapatkan kepastian dari Rasul, Abu Bakar menahan dirinya untuk tetap di Mekah agar dapat menemani Rasulullah hijrah. Abu Bakar kemudian menyiapkan 2 ekor unta pilihan yang diberi makan al-samur selama 4 bulan. Secara bersamaan dari kubu elit Mekah muncul kekhawatiran terhadap fenomena hijrah tersebut. Kekhawatiran itu muncul karena para elit Mekah merasa terancam dari banyak sisi, yaitu sosial, politik, ekonomi, dan puncaknya adalah dari sisi militer. Di bawah tekanan kepanikan yang luar biasa tersebut, para elit Mekah bersepakat untuk berkumpul di Darun Nadwah. Mereka menggelar sidang istimewa untuk mencari langkah strategis menghadapi ancaman yang sedang berlangsung. Keadaan tersebut menurut mereka masuk ke dalam kriteria negara dalam keadaan darurat. Untuk mencari dukungan, maka mereka pun mengundang sebanyak-banyaknya pihak untuk terlibat langsung mencari solusi yang tepat. Dalam kajian sirah itu, hari itu disebut dengan Yaum al-Zahmah. Yaum al-Zahmah ini secara sederhana diartikan sebagai gambaran jumlah peserta sidang yang sangat banyak hingga berdesak-desakan antar para peserta sidang. Sebagaimana digambarkan oleh At-Tabari dengan mengatakan peserta sidang tidak dapat dihitung. Banyak tokoh-tokoh Mekah yang ikut hadir, bahkan hadir pula orang di luar suku Quraisy. Berdasarkan pemaparan Ibnu Hisham yang merujuk pada Ibnu Ishaq, pada sidang tersebut ikut pula iblis menjelma menyerupai orang tua dari Najib. Keikutsertaan iblis itu cukup aktif dan menentukan, seperti ketika ia mengarahkan jalannya sidang ke arah keputusan yang paling kejam. Pada awalnya sidang itu membahas berbagai persoalan yang diakibatkan oleh fenomena hijrah. Dan pada akhirnya diputuskan bahwa sumber masalah adalah Rasulullah dan mereka sepakat tindakan yang efektif untuk mengakhiri kekacauan. Kemudian muncul berbagai pandangan yang secara garis besar terdiri dari 3 bentuk, yaitu usulan pertama dengan dipenjarakan seumur hidup, namun ditolak oleh iblis karena hanya akan memancing pengikut Rasulullah untuk menyerang Mekah dan membebaskan pemimpinnya. Usulan kedua yaitu pengasingan ke daerah yang jauh dari Mekah. Namun usulan ini juga ditolak oleh iblis karena kehebatan Rasulullah mempengaruhi orang hanya akan menjadikan peluang untuk menambah jumlah pengikutnya yang akan menjadi bom waktu bagi Mekah. Iblis akhirnya mendukung usulan ketiga yang diajukan oleh Abu Jahal. Usulan tersebut diambil dari perspektif hukum pada saat itu, di mana hukum tentang pembunuhan yang dilakukan oleh banyak pihak terhadap satu orang yang dimanfaatkan sebagai celah usulan ini. Setelah mengungkapkan usulannya, Abu Jahal pun menjelaskan teknis pelaksanaan usulannya tersebut dan meminta agar setiap suku untuk memilih seorang pemuda perkasa yang akan menjadi perwakilan sukunya untuk membunuh Rasulullah. Dan para pemuda itu dibekali pedang yang tajam. Dan pada akhirnya usulan Abu Jahal pun disepakati oleh peserta sidang. Keputusan eksekusi itu pun dilakukan pada malam hari itu juga. Oleh karena itu, semua suku langsung menetapkan secepat mungkin perwakilan dari setiap suku. Begitulah kisah tentang kejadian di Darun Nadwah sehari menjelang hijrahnya Rasulullah. Secara pasti Allah membuat makar sebagai kontra makar dari orang-orang kafir. Hal ini terlihat ketika Allah mengutus Jibril untuk memberitahu Rasulullah pembunuhan yang akan dilakukan oleh para elit Mekah dan komplotannya. Pada saat itu kiranya Jibril memberitahu Rasulullah untuk berhijrah dan mempersiapkan strategi dan pendukung dari keberangkatannya. Salah satu strategi yang diterapkan yaitu ketika Jibril memberitahu Rasulullah untuk tidak tidur di tempat biasanya pada malam nanti.
Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali untuk menggantikan beliau tidur di tempat tidurnya. Tanpa pikir panjang, Ali pun menjalankan perintah Rasulullah. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk mempersiapkan strategi hijrah, beliau sempat bertanya kepada Jibril, siapakah yang akan menemaninya ketika hijrah? Jibril menjawab, orang yang akan menemaninya ketika hijrah adalah Abu Bakar. Setelah mendapatkan jawaban dari Jibril, Rasulullah langsung menuju kediaman Abu Bakar untuk memberitahu dan mempersiapkan hijrah pada malam nanti. Sesampainya Rasulullah di kediaman Abu Bakar pun menyambut kedatangan beliau. Segera ia duduk dan berkata kepadanya, Allah Ta'ala telah mengizinkan aku keluar dan hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar menyambut, berkawan dengan saya Rasulullah? Jawab Nabi, ya dengan izin Allah. Kemudian Abu Bakar menangis bahagia karena memang telah berbulan-bulan ia selalu berharap supaya lekas diizinkan oleh Allah untuk berhijrah dari Mekah. Selanjutnya Nabi kembali ke rumah beliau dengan berjalan secepat-cepatnya. Sedangkan sahabat Abu Bakar kemudian berkemas-kemas dan memerintahkan kepada keluarganya untuk menyediakan apa-apa yang menjadi kebutuhan orang berpergian jauh. Dengan dibantu oleh dua orang putrinya yaitu Asma dan Aisyah, yang sama-sama menyediakan dan mempersiapkan dengan secukupnya bekal seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Pada hari itu juga Nabi memanggil sahabat Ali. Setelah ia datang menghadap Nabi, Nabi pun berpesan kepada Ali supaya pada malam hari nanti ia bermalam dan tidur di tempat tidur beliau, seraya berselimut yang telah biasa dilakukan oleh beliau setiap beliau tidur malam hari. Nabi juga berpesan kepada Ali supaya barang-barang milik orang lain yang dititipkan kepada beliau dikembalikan kepada pemiliknya. Pesan itu pun diterima oleh Ali dan dikerjakannya. Abu Bakar juga berpesan kepada putranya yang bernama Abdullah supaya ia setiap hari mendengarkan komentar orang-orang Quraisy tentang kepergian Nabi. Dan setiap petang hari pergi bersama-sama dengan saudara perempuannya Asma ke Gua Sur. Abu Bakar juga berpesan kepada pembantunya yang bernama Amir bin Fuhairah supaya selama beliau berdiam di Gua Sur, ia mengembalakan kambing-kambingnya di dekat gua tersebut agar ia dapat meminum air susu dari kambing-kambing yang telah digembala tersebut. Selain itu, Abu Bakar juga berpesan kepada seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Unkit supaya pada hari yang kelak beliau tentukan ia datang ke Gua Sur untuk kemudian disuruh menunjukkan jalan ke Madinah bersama-sama dengan Amir bin Fuhairah. Setelah Nabi SAW dan Abu Bakar pada hari itu bersiap-siap, maka sesudah matahari terbenam serta kegelapan waktu malam datang, sedikit demi sedikit dan sahabat Ali telah ada di rumah Nabi SAW. Sementara itu, di kubu Mekah, kegaduhan sedang terjadi yang bermula karena perbedaan pendapat di antara para pemuda mengenai bagaimana cara mereka membunuh Rasulullah. Apakah dengan menunggu Rasulullah tidur lalu masuk ke dalam rumah kemudian membunuhnya, atau menunggu Rasulullah keluar rumah baru dilakukan eksekusi? Pendapat pertama tidak bisa dilakukan karena terhalang oleh hukum adat, dan pendapat kedua lebih masuk akal. Namun, para pemuda ini tidak sabar menunggu Rasulullah keluar rumah. Akhirnya, dengan karakter jahiliyah dan kondisi yang mabuk, mereka melakukan tekanan dengan melempari rumah Rasulullah dengan batu, terlebih ke arah kamar beliau dengan tujuan membuat kepanikan. Selain tindakan fisik itu, para pemuda membuat provokasi yang melecehkan Rasulullah dan Islam. Ocehan itu keluar dari Abu Jahal. Sesungguhnya Muhammad mengklaim bahwa jika kalian mengikuti ajarannya, niscaya kalian akan menjadi raja di raja bangsa Arab dan non-Arab. Kala kemudian hari kalian dibangkitkan setelah mati. Lalu dijadikan bagi kalian surga-surga seperti suasana surgawi di lembah-lembah Yordania. Tetapi jika kalian tidak mau, Dia akan menyembelih kalian. Kemudian kalian dibangkitkan setelah mati dan dijadikan bagi kalian api yang membakar. Bersamaan dengan selesainya ocehan Abu Jahal, Rasulullah merasa sudah waktunya untuk hijrah. Para elit Mekah pada akhirnya melepaskan Ali dengan diharapkan Ali akan menghubungi Rasulullah, namun strategi itu tidak berhasil. Perjalanan ke Gua Sur bukanlah perjalanan yang mudah. Selain karena dilakukan pada malam hari dengan bayang-bayang akan adanya pengejaran, rute yang dilalui juga harus diperhitungkan dengan cermat. Kondisi jalan yang dilalui begitu
terjal dan ada banyak celah sempit yang di sekitarnya ada bebatuan kasar. Namun pada akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar sampai di Gua Sur. Kemudian karena putus asa terhadap Ali, para elit Mekah memikirkan cara lain untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Rasulullah. Akhirnya mereka mengadakan musyawarah lagi di Darun Nadwah, dan hasil musyawarah itu salah satunya adalah dengan mendatangi rumah Abu Bakar karena Abu Bakar diduga sebagai pihak yang terlibat langsung dalam upaya meloloskan Rasulullah. Abu Jahal dan timnya pun mendatangi rumah Abu Bakar, bahkan menggeledah dan menginterogasi penghuni rumah. Asma binti Abu Bakar tidak gentar dengan kegarangan Abu Jahal. Ketika ia ditanya keberadaan Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar dengan lantang menjawab bahwa ia tidak tahu. Mendengar itu, Abu Jahal menampar pipi Asma hingga anting-antingnya terlepas. Rasulullah telah mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi. Jikapun terjadi tindakan fisik, Asma binti Abu Bakar dapat menahannya. Belum lagi keberadaan Zubair bin Awam yang terkenal keberaniannya dan kemampuan tempurnya. Dengan pertimbangan itu, kemungkinan keluarga Abu Bakar akan aman, dan prediksi itu benar. Abu Jahal dan timnya tidak berani bertindak lebih jauh dan melakukan rencana lainnya. Rencana lainnya yang dilakukan adalah dengan menjaga dan dilakukan pemeriksaan perbatasan Mekah. Namun rencana itu juga tidak berhasil. Pagi itu juga para elit Mekah memasukkan Rasulullah dan Abu Bakar ke dalam daftar pencarian orang. Maka diadakanlah sayembara untuk menangkap hidup atau mati dua orang buronan tersebut dengan hadiah yang ditawarkan untuk masing-masing seharga diet 100 ekor unta. Sayembara ini pun dipublikasikan secara besar-besaran. Laporan oleh Abdullah bin Abu Bakar yang akan disampaikan kepada Rasulullah. Laporan itu disampaikan secara berkala selama 3 malam berturut-turut hingga pada suatu hari terdengar suara sejumlah orang berbicara yang mulai mendekati gua. Suara itu berasal dari tim buru sergap yang mengikuti jejak hingga berakhir di mulut gua. Tetapi setelah mengitari gua, tidak ada tanda-tanda keberadaan Rasulullah. Pada saat itu, Abu Bakar merasa sedih membayangkan apa yang akan terjadi bila mereka dapat menemukannya. Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika mereka akan melihat ke bawah kaki, maka mereka akan mendapati kita ada di bawah kaki mereka." Rasulullah pun bersabda, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang, dan Allah menjadi yang ketiga di antara mereka?" Pada akhirnya, tim buru sergap itu pun mengalami kegagalan dalam menemukan Rasulullah karena pertolongan Allah dalam bentuk sakinah dan tentara Allah yang kasat mata. Walaupun mereka sudah di mulut gua, tetapi tidak dapat melihat keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari ketiga itu, datanglah Abdullah bin Uraikid dan Amir bin Fuhairah ke Gua Sur membawa 2 ekor unta. Pada hari keempatnya, mereka pun keluar dari gua dan melakukan hijrah ke Yasrib. Mereka mengambil jalan melalui sepanjang tepi Laut Merah, jalan yang tidak biasa digunakan oleh orang yang ingin pergi ke Yasrib. Dalam perjalanan saat melalui desa-desa, Abu Bakar kerap kali tegur dan disapa oleh orang-orang yang mengenalnya. Dalam perjalanan itu, Nabi sama sekali tidak dikenali oleh orang lain karena beliau tidak pernah pergi jauh dan bukanlah hartawan. Jika ada seorang yang bertanya tentang siapakah Nabi, Abu Bakar menjawab, "Ini adalah sahabatku yang menunjukkan jalan untuk berpergian jauh ke Yasrib." Mendengar itu, Rasulullah paham maksud Abu Bakar. Pengejaran terhadap Nabi dan Abu Bakar pun masih berlanjut. Ketika Nabi dan Abu Bakar sampai di dusun yang bernama Kudaidin, dekat Rabik, perjalanan mereka diketahui oleh seorang penduduk yang mengetahui wajah Rasulullah dan Abu Bakar. Orang itu pun mengabari kepada kabilahnya yang bernama Suraqah bin Malik al-Mudlij. Saat itu Suraqah sedang duduk bersama kaumnya. Kemudian orang itu datang dan berkata bahwa ia melihat titik-titik hitam yang menandakan kendaraan unta. Menurutnya itu adalah kendaraan yang dipakai Nabi dan Abu Bakar. Suraqah pun tidak membenarkan pernyataan orang itu, padahal dalam hati ia ingin mendapatkan 100 ekor unta dan mencarinya sendiri. Kemudian Suraqah bergegas membuarkan kaumnya itu dan menyiapkan diri untuk mengejar perjalanan Nabi dengan pakaian dan senjata selengkapnya. Lalu ia mengambil kudanya dan sampailah ia tepat di belakang Nabi dan Abu Bakar. Abu Bakar menoleh dan merasa orang yang di belakangnya mengikutinya dan seseorang musuh yang hendak menangkap Nabi. Abu Bakar pun berkata, "Ya Rasulullah,
ada orang yang mengejar kita dan sekaranglah kita tertangkap oleh musuh. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, jangan bersusah hati karena bahwasannya Allah bersama kita. Begitulah percakapan itu berulang hingga Nabi berdoa, ya Allah, cukupkanlah kami atas dia sekehendak Engkau. Seketika itu tergelincirlah kuda Suraqah dan ia terpelanting jatuh ke tanah. Nabi tetap melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Dan bangkit lagi Suraqah mengejar Rasulullah, dan kejadian itu terjadi 3 kali. Hingga Suraqah merasa apa yang diperbuatnya membahayakan jiwanya dan ia merasa kemenangan ada di pihak Rasulullah. Ia pun mengejar sambil berteriak memanggil-manggil Rasulullah, namun Rasulullah tetap melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kemudian Suraqah memanggil-manggil Rasulullah dengan suara sekeras-kerasnya dan meminta supaya beliau menghentikan perjalanannya. Nabi pun menghentikan perjalanannya. Suraqah meminta maaf kepada Rasulullah dan Rasul pun menerima permintaan maafnya dengan perjanjian tertulis. Suraqah memberitahu Rasulullah tentang rencana-rencana yang dilakukan oleh kaum elit Mekah. Mendengar itu, Rasulullah pun tersenyum. Suraqah memberikan perbekalannya untuk Rasulullah, namun beliau tidak menerimanya, dan hanya berpesan kepada Suraqah untuk menyiarkan jika beliau hijrah ke Yatsrib. Suraqah pun mengiyakannya. Setelah 3 mil dari tempat pertemuan dengan Suraqah, Nabi dan Abu Bakar melalui kemah kepunyaan seorang perempuan yang dikenal dengan Ummu Ma'bad, yaitu Atikah binti Khalid. Nabi dan Abu Bakar berhenti di tempat itu untuk membeli kurma, daging, dan air susu. Namun, persediaan Ummu Ma'bad sedang habis. Kemudian Nabi melihat seekor kambing di dekat rumah Ummu Ma'bad. Beliau bertanya, itu kambing apa wahai Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad pun berhenti di tempat itu untuk membeli kurma, daging, dan air susu. Namun persediaan Ummu Ma'bad sedang habis. Kemudian Nabi melihat seekor kambing di dekat rumah Ummu Ma'bad. Beliau bertanya, itu kambing apa wahai Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad pun menjawab, kambing itu sedang menderita sakit dan payah. Nabi bertanya lagi, apakah kambing itu mengeluarkan susu? Namun Ummu Ma'bad menjawab, sekiranya kambing itu mengeluarkan susu, maka akan makin sengsara kambing itu. Rasulullah pun bertanya jika Ummu Ma'bad memperkenankannya jika beliau memerah air susu dari kambing itu. Ummu Ma'bad pun memperkenankan beliau sekiranya Rasul melihat kambing itu bersusu. Nabi pun memegang kambing itu dan mulai memerah susu, dan keluarlah air susu yang melimpah. Rasulullah meminta sebuah gelas kepada Ummu Ma'bad, diisilah gelas itu dengan susu dan diberikan kepada Abu Bakar, kemudian Amir bin Fuhairah, kemudian Abdullah bin Uraikid, kemudian Ummu Ma'bad, dan Rasul pun memberikan 1 gelas terakhir untuk Ummu Ma'bad jika ia telah sampai di rumah. Dan Rasul pun memberikan 1 gelas terakhir untuk Abu Ma'bad jika ia telah sampai di rumah. Nabi pun meneruskan perjalanannya ketika matahari terbenam. Datanglah Abu Ma'bad dan bertanya tentang asal-usul tersebut. Susu tersebut. Ummu Ma'bad menjelaskan panjang lebar kepadanya, namun Abu Ma'bad tidak percaya dan memastikan sendiri dengan memerah air susu itu, dan keluar air susu yang tidak sedikit dari kambing itu. Di tengah perjalanan, Nabi dan Abu Bakar bertemu dengan rombongan kafilah dari kabilah Bani Sahmin yang dipimpin oleh kepala kabilahnya bernama Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Buraidah juga mendengar kabar dari elit Mekah bahwa barang siapa yang menangkap Nabi dan membawanya kembali ke Mekah akan dihadiahi 100 ekor unta. Ia pun berhasrat untuk mendapatkan hadiah itu. Berangkatlah Buraidah dengan 70 kaumnya. Di tengah perjalanan itu, Buraidah bertemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Nabi bertanya kepada Buraidah, siapakah engkau? Saya Buraidah bin Al-Hasib. Nabi memalingkan wajahnya dan berkata, mudah-mudahan telah dingin urusan kita dan baik. Nabi bertanya lagi, dari keturunan siapakah engkau? Buraidah menjawab, dari desa Asyam, dari keturunan Sahmin. Nabi memalingkan wajahnya lagi kepada Abu Bakar dan berkata, kita telah selamat dan keluar dari panahmu. Buraidah pun balik bertanya, siapakah engkau? Nabi pun menjawab, saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Buraidah pun seketika langsung mengucapkan syahadat dan diikuti oleh 70 orang pengikutnya. Buraidah bermaksud mengiringi Nabi hingga tiba ke Yatsrib keesokan
keesokan harinya, Buraidah memberikan usul kepada Rasulullah. Pada saat beliau memasuki Yasrib, dikibarkan bendera. Usulan itu pun diterima oleh Rasulullah. Di sisi lain, kaum Quraisy Mekah masih mencari keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar, namun tidak pernah menemukannya. Hingga pada suatu hari mereka sekonyong-konyong mendengar suara dari atas yang tidak dengan rupanya berkata, Muhammad telah sampai di Yasrib. Kaum Quraisy Mekah pun bingung bagaimana bisa Nabi sampai di Madinah. Demikianlah materi manajemen hijrah Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.